Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Bunda Firda. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pemberian gizi makanan untuk bayi berusia 0 sampai 6 bulan dan makanan apa saja yang baik sehingga mendapatkan cukup gizi untuk bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Informasi ini bersumber dari buku panduan PING ini, yaitu buku kesehatan ibu dan anak. Untuk itu ikuti terus video saya sampai akhir. Bagi bayi yang masih berusia di bawah 6 bulan, maka bunda dianjurkan untuk menyusui dengan kehendak bayi, yang artinya kapanpun bayi ingin menyusui, maka ia harus diberikan dengan segera. Karena sejatinya bayi yang diberi ASI memiliki kemampuan self-regulation, yang artinya ia tahu kapan ia haus dan lapar serta berapa lama ia harus menyusu. Kemudian bunda harus segera menyusui bayi dengan posisi yang efektif dan nyaman. Jangan sampai ia merasa gelisah dan tidak nyaman dengan posisi menyusui yang Anda berikan. Jangan lupa untuk selalu amati kecukupan asupan ASI melalui frekuensi buang air kecil maupun buang air besarnya setiap hari. Tidak semua bunda yang masih menyusui selalu berada di rumah, tetapi ada bunda yang beraktivitas di luar rumah atau mungkin bekerja. Bayi dapat diberikan ASI yang telah diperah dan telah disimpan di mesin pendingin atau kulkas selama bunda tidak di rumah. Penting bunda ketahui bahwa bunda yang bekerja juga harus menjadwalkan memerah ASI secara rutin di tempat kerja dan tetap menyusuinya langsung setelah setibanya di rumah. Karena dikhawatirkan produksi ASI yang dihasilkan akan sedikit bila tidak selalu diperah secara rutin, dan dikhawatirkan kandungan gizi yang ada pada ASI menjadi berkurang. Ada beberapa yang perlu bunda ketahui tentang pemberian makanan dan gizi yang diperlukan oleh bayi yang berusia 0 sampai dengan 6 bulan, seperti yang pertama, berikan ASI yang pertama kali keluar yang berwarna kekuningan atau kolostrum. Kolostrum merupakan ASI pertama yang keluar menjelang waktu melahirkan hingga beberapa hari pertama kelahiran bayi. Sebenarnya warna kolostrum adalah putih kekuningan atau orange. Kolostrum sangat kaya akan protein, vitamin, dan hemoglobin yang penting untuk membangun sistem kekebalan tubuh bayi. Yang kedua, jangan berikan makanan atau minuman selain ASI. Untuk bayi yang berusia di bawah 6 bulan, tidak disarankan untuk diberikan makanan atau minuman selain ASI. Hal ini dikarenakan sistem pencernaan bayi yang masih kecil dan belum dapat menerima makanan lain selain ASI, apalagi usus pada bayi masih seukuran biji kemiri. Sedangkan pada kasus anak saya sendiri, anak sudah saya berikan minuman berupa air putih mineral saat pertama kali dilahirkan. Hal tersebut memang dianjurkan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan tempat persalinan anak saya, karena memang pemberian air mineral tersebut dapat mengurangi risiko dehidrasi sambil menunggu ASI keluar. Yang ketiga, susui bayi sesering mungkin. Setiap bayi mempunyai nafsu dan tingkat konsumsi yang amat berbeda-beda. Menurut orang tua dulu bahwa anak laki-laki mempunyai porsi makan yang lebih banyak daripada perempuan. Untuk itu, bagi bunda yang masih memberikan ASI eksklusif terhadap bayinya, amat sangat disarankan untuk memberikan ASI sesering mungkin terhadap bayi. Hal ini dapat berpengaruh terhadap berat tubuhnya nanti, yang jika selalu diberikan ASI dengan sesering mungkin, maka tidak mustahil akan cepat sekali tumbuh kembangnya. Yang keempat, susui setiap kali bayi menginginkannya, paling sedikit 8 kali sehari. Bunda harus siap siaga apabila bayi dirasa sudah ingin menyusui. Bayi yang diberikan ASI eksklusif maupun susu formula harus diberikan paling sedikit 8 kali dalam sehari. Hal ini dilakukan agar bayi tidak terkena dehidrasi, yaitu kekurangan asupan cairan di dalam tubuhnya, yang bisa menyebabkannya lemas sehingga tidak ada tenaga untuk bergerak bahkan menangis. Yang kelima, jika bayi tertidur lebih dari 3 jam, maka bangunkanlah lalu susui kembali. Bunda harus selalu perhatikan waktu jam tidur si kecil. Apabila si kecil sudah tertidur lebih dari 3 jam, maka jangan sungkan untuk membangunkannya untuk kembali diberikan ASI. Banyak orang tua yang merasa kasihan atau tidak tega apabila membangunkan si kecil yang sedang tidur nyenyak. Padahal hal ini akan sangat berbahaya bila bayi yang telah tidur lama tidak diberikan ASI. Hal yang sangat menakutkan yang bisa terjadi pada bayi adalah terjadinya dehidrasi dan lemas. Yang keenam, susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Bagi bunda yang memulai memberikan ASI eksklusif,
maka berikanlah dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya bentuk payudara bunda yang tidak seimbang atau besar sebelah. Banyak sekali bunda yang telah selesai memberikan ASI eksklusif mendapati payudaranya besar sebelah. Biasanya hal tersebut karena selalu memberikan ASI dengan satu payudara tidak secara bergantian. Banyak hal yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, seperti saat diberikan ASI eksklusif dengan payudara sebelah, si kecil sudah tertidur sehingga belum sempat memberikan ASI pada payudara sebelahnya. Yang ketujuh, susui sampai payudara terasa kosong lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Bagi bunda yang memberikan ASI eksklusif, sebaiknya berikan ASI secara full hingga payudara terasa kosong. Bila dirasa masih cukup banyak kandungan ASI di payudara bunda, sebaiknya diperah dan disimpan di mesin pendingin. Hal tersebut bertujuan agar ASI yang dihasilkan untuk hari setelahnya akan lebih segar dan lebih banyak. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bunda terhadap si kecil saat sedang menyusuinya, seperti yang pertama, susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman dan penuh perhatian. Berikan ASI dengan kondisi yang menyenangkan, nyaman dan penuh perhatian terhadap si kecil. Perhatikan posisi mengangkat dan menggendong si kecil saat diberikan ASI. Biasanya banyak bunda yang kurang memperhatikan posisi tubuh dari si kecil saat diberikan ASI, sehingga membuatnya sedikit sekali dalam menyusu. Yang kedua, dukungan suami dan keluarga sangat penting dalam keberhasilan ASI eksklusif. Untuk menciptakan ASI eksklusif, perlu adanya dukungan suami dan keluarga. Hal tersebut karena faktor psikis dapat mempengaruhi terciptanya ASI yang banyak serta deras. Jangan pernah mempunyai perasaan stres dan memikirkan sesuatu, karena hal tersebut dapat membuat ASI yang dikeluarkan bunda akan sulit, bahkan tidak ada, sehingga si kecil tidak bisa menyusu. Itulah beberapa pemberian gizi makanan pada bayi yang berusia 0 hingga 6 bulan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Cantik. Kenapa? Digarukin kasur baik cantik mama. Nih. Hei. Ayah mana ayah? Cari ayah. Ayah. Cantik banget.